Shalom Emauser, salam jumpa dalam Bincang Emauser. Kawan seperjalanan bincang-bincang kita malam hari ini adalah Frater Rio. Frater Rio OSC, seorang frater yang tahun ini sedang menjalani tahun orientasi pastoral di paroki Karawaci. Frater, nama lengkapnya boleh diperkenalkan di sini? Baik, Pak Bakti. Salam kenal kepada kita semua. Nama saya Frater Gabriel Mario Lepaan, biasa dipanggil Rio. Harapannya semoga perbincangan kita pada kesempatan ini saya bisa memberikan kabar gembira bagi Anda para penonton, seperti malaikat Gabriel yang memberi kabar sukacita kepada Bunda Maria. Oh, berarti ini namanya komplit ya, Gabriel Mario ya? Iya. Oke. Baik. Kemarin beberapa waktu yang lalu, Gimana tuh Pak? waktu kita persiapan ini, Frater Rio ini tanya pada saya, Pak, saya itu baru tahu yang namanya Emmaus Journey di sini. Iya, saya baru pertama kali mendengar. Sebelumnya ya baru di parokiin. Dan saya waktu itu tidak menjelaskan langsung kan. Iya. Journey. Karena saya pikir nanti sambil bincang-bincang pasti kena. Siap. Gitu kan. Frater tentu ingat kan dengan nama Emmaus Journey, perjalanan ke Emmaus. Oh iya, pasti. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita ingat spiritualitasnya seperti itu. Ya, Itu tentang apa? ya dua murid yang berjalan bersama. Nah, kala itu merasa kecewa, merasa putus asa karena sang junjungan mereka, Tuhan Yesus Kristus, disalibkan. Tetapi Siapa yang mereka agung-agungkan? begitu. Mereka yang bangga-banggakan ternyata mati. Salib. Galau pasti ya. Waduh, pasti. Ada keraguan. Sebenarnya yang kita ikutin kemarin itu Iya, benar enggak? Iya, kenapa akhirnya wafat seperti itu. kurang lebih seperti itu. Betul. Oke. Jadi malam hari ini kita berdua dalam satu perjalanan nih. Betul. Kita mau berbincang-bincang. Siap. Tetapi ada tapinya, Pak. Gimana nih? Kita percaya bahwa di tengah perbincangan kita itu Tuhan Yesus hadir, memberikan inspirasi, memberikan insight-insight baru. Itu sih ya, spiritualitasnya kita dapat itu. Siap. Seperti ketika dua murid itu berjalan, mereka tidak sadar bahwa Yesus hadir di Hadir di tengah obrolan mereka. Nah, semoga malam hari ini Yesus juga hadir di sini. Amin. Memberikan pencerahan lagi bagi kita. Ya. Terima kasih. Oke, Frater. Ini kan kita sebentar lagi memasuki masa Prapaskah nih. Oh, sebentar lagi ya. Nah, Rasa. Nah, kalau dulu para murid itu dalam perjalanan ke Emmaus penuh kegalauan, kita sekarang juga akan membicarakan tentang perjalanan saat-saat akhir Yesus. Tetapi tentu kita sudah punya sudut pandang yang lain. Oh, ya pasti. Jadi kita akan mulai pembincangan kita dari 1 dari 7 sabda terakhir Yesus sebelum meninggal. Sabda Yesus di atas kayu salib. Iya. Apa itu kira-kira masih ingat tentunya? Yang pertama, Iya. Apa yang terucap dari mulut Yesus ketika mengalami penyiksaan? ini dalam mana, Pak? Oke. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam ya, Pak. Kita perlu mendengarkan kira-kira apa sih refleksi Frater dari ucapan Yesus itu. Iya. Kira-kira gimana tuh, Frater? Saya ketika merefleksikan sabda Yesus yang pertama itu, saya jujur saja sampai hari ini masih masih berproses untuk yang namanya mengampuni, terlebih mengampuni orang-orang atau pihak-pihak yang telah
membuat hati saya terluka atau mungkin membuat hati saya sangat kecewa. Itu nggak mudah ya Pak ya. Apalagi kalau kita mungkin membayangkan di posisi Yesus yang sudah difitnah, disiksa hingga wafat di kayu salib. Tetapi Yesus sempat-sempatnya sebelum dia wafat meminta pengampunan bagi mereka kepada Bapaknya. Bahkan ini loh brother, kok kita lihat. Gimana tuh Pak? Sikap pengampunan Yesus itu terjadi pada saat di tengah dia mengalami siksaan itu sendiri. Betul, sakit-sakitnya ya. Kalau kita refleksikan kita sendiri, mungkin kita bisa seperti itu setelah misalnya kejadian sekarang kita disakitin orang. Nanti setelah jalan berapa lama kita sudah udah agak kita baru bisa. Ini bagi saya luar biasa. Di tengah mengalami siksaan, tengah mengalami hujatan gitu, sikap Yesus yang muncul dan mengampuni itu. Kalau kita ya mungkin sebagai manusia biasa, ya di tengah rasa sakit kita mungkin dilukai seseorang, ya mungkin secara spontan kita mengeluarkan ya caci maki mungkin ya Pak ya, atau mungkin hujatan, atau bahkan mungkin sumpah serapah yang menginginkan mereka lebih parah dari kita. Tapi ya sebagai orang Katolik ya kita diajak untuk pertama-tama ya mengucapkan pengampunan itu, supaya mereka yang telah menyakiti kita ya harapannya ya bertobat, kemudian sama-sama diselamatkan. Dan Bapak, kata-kata Yesus itu kan menunjukkan suatu sikap penerimaan dia. Ya betul. Tapi sekaligus juga suatu langkah aksi yang lebih nyata lagi, yaitu mendoakan orang-orang yang menyakiti. Jadi ada dua step lah di sini. Sikap hati, sikap batin, dan action mendoakan. Jadi Yesus pun berdoa untuk kita ya. Mendoakan yang menyakiti itu ya. Luar biasa. Sekarang kalau Yesus melihat tingkah-tingkah kita itu, berarti Yesus kira-kira mendoakan kita nggak ya pada Bapak ampunilah itu anak-anak gitu yang pada aneh-aneh itu. Nggak tahu diri. Nggak tahu diri. Saya mengimani bahwa hingga saat ini Yesus pasti mendoakan kita. Bahkan kalau dalam Injil Yohanes, bukakan ya. Yohanes siap ini kita. Oh iya, jelas kan. Nampaknya juga bincang kitab suci ya. Kita harus mencari dasar dari kitab suci dan komunitas emosional. Oh iya betul. Jadi semuanya itu ya harus didasari dasar inspirasinya kitab suci. Baik, tadi kalau Pak Bakti menanyakan apakah Yesus mendoakan kita sampai saat ini, saya mengimani itu. Yesus masih mendoakan kita. Karena kalau kita ngulik ya di Injil Yohanes bab 17, itu judul perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah, ini terdapat doa yang sangat menarik. Saya tekankan ayat 9 sampai 10. Saya bacakan untuk para pemirsa. Aku berdoa untuk mereka. Jelas ya, ini kutipan awalnya, aku berdoa untuk mereka. Catat. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Jadi jelas, dalam kutipan Yohanes 17 ayat 9 ini, pertama-tama Yesus mengatakan, aku berdoa untuk mereka. Nah, memang dalam beberapa tafsiran atau dalam beberapa ahli kitab suci, ayat ini itu sebetulnya ingin menunjukkan kepada kita bahwa walaupun Yesus telah tidak ada di dunia, artinya Yesus wafat, lalu pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, tetapi sebelum Yesus pergi ini sebetulnya sudah memohon kepada Bapa supaya rahmat Bapa selalu menyertai para murid. Kan konteksnya kan para murid kan
kalau kita dengar di kisah-kisah selanjutnya ya merasa putus asa, merasa tidak percaya, bahkan dikatakan ya mengunci diri di rumah mereka. Nah sebetulnya Yesus sudah memohon rahmat Bapaknya supaya mereka kelak dalam pewartaan selanjutnya mereka selalu dikuatkan, mereka selalu diteguhkan, dan juga mereka dihindarkan dari segala mara bahaya atau roh jahat yang menghalangi mereka. Dan ya kita percaya doa yang telah diucapkan 2000 tahun yang lalu kira-kira, ya sebetulnya ini juga tetap relevan, tetap real bagi kehidupan kita sekarang. Iya. Jadi Yesus pun berdoa untuk kita. Sampai saat ini menjadi pengantara doa-doa kita pada Allah Bapa. Terus saya juga jadi jadi masih terbayang-bayang tuh situasinya saat itu. Betul. Ketika Yesus dijahatin lah, disiksa, diita, Yesus masih mengampuni. Tetapi saya coba lihat dari sisi lain, Roto. Gimana tuh, Pak? Misalnya saya sebagai serdadunya, Oke. mungkin pada saat saya melakukan itu saya tidak merasa bahwa itu dosa. Saya merasa bahwa ini saya menjalankan tugas. Iya. Itu satu hal. Terus dari sisi masyarakat waktu itu yang menghujat Yesus, mereka tidak merasa bahwa itu salah. Mereka justru merasa bahwa, ini ada orang membawa aliran sesat nih. Karena nyeleneh ya, bagi pandangan mereka saat itu ya. Iya. Nah terus Yesus mendoakan, memaafkan mereka, memohonkan ampun pada Bapa. Artinya kan kita pun bisa suatu saat kita tidak merasa bahwa kita tuh berdosa. Ya. Ada kalanya mungkin karena ketidaktahuan kita, apakah ini perbuatan salah atau dosa, sehingga ya seolah-olah kita melakukannya ya biasa saja mungkin ya. Bisa jadi ya. Ada kemungkinan seperti itu. Karena ya kalau mungkin agak keluar dari ini, kalau di dunia zaman sekarang itu kok kayaknya kejahatan itu makin bervariasi gitu ya. Makin kita nggak nyangka kok bisa ada yang seperti ini, entah itu. Ya kalau kita melihat persidangan. Ngeri. Kadang-kadang ada orang yang merasa bahwa dia itu tidak bersalah, saya nggak bersalah. Iya. Sementara masyarakat memang itu salah. Betul. Nah, dia sini mungkin juga punya keyakinan, ini nggak salah kok. Tapi kira-kira pengampunan Bapak akan sejauh mana ya? Kalau kita berbicara soal pengampunan Bapa, sebagai orang Katolik, kita mengimani bahwa semua dosa itu mendapat pengampunan. Tapi ada tapinya, Pak. Tapi lagi nih. Iya, tapi lagi. Oke. Kalau kita membaca kitab suci, beberapa kali kan Yesus menekankan dosa yang tidak terampuni adalah menghujat Roh Kudus. Beberapa kali Yesus mengatakan seperti itu. Orang bisa nggak sadar loh kalau melakukan itu. Iya, betul. Nah sebetulnya kita mungkin juga bingung ya, menghujat Roh Kudus itu apa sih? Kayaknya abstrak banget itu. Iya. Ya sebetulnya menghujat Roh Kudus konkretnya adalah ketika seseorang menolak kesempatan bertobat yang ditawarkan dari Allah. Biasanya gini, kayaknya Allah Bapa nggak bakal deh mengampuni saya karena kesalahan saya sudah terlampau berat. Nah persis disitulah kita sebetulnya telah menghujat Roh Kudus, karena kita percaya Pak, kita mengimani bahwa segala rasa sesal, segala dorongan kita untuk bertobat itu merupakan karunia Roh Kudus. Singkatnya, kalau kita menolak rahmat pertobatan, maka sebetulnya kita ya secara langsung telah menghujat Roh Kudus itu sendiri. Catat sebentar. Silakan, Roh Kudus yang menggerakkan pertobatan kita. Kenapa ini saya catat, brother? Karena sebentar lagi masa Prapaskah, terus nanti kita akan dapat kesempatan. Wah, betul. Nah, mungkin ini nanti bisa menjadi inspirasi untuk menggerakkan kita semua. Ya. Yang tadinya enggan
apa Ya, enggak pengaku dosa, dosa gitu. malu, mungkin ya. Kadang walaupun sebetulnya kalau berbicara soal sakramen pengakuan dosa itu nggak bakal dibongkar kok Pak, dosa-dosa kita. Aman, udah pasti aman, rahasia itu antara. Frater, tapi nanti boleh dong iseng-iseng nanti pas pengakuan Frater sekedar survei ringan gitu, kira-kira berapa ya Berapa yang itu ya? Waduh, bisa itu Frater. bisa kira-kira ngasih presensi gitu, ada kehadiran. Ya sambil ngeliat umat Agustinus itu ada berapa relasi ternyata ya kan. Tapi ya, rupanya semoga yang nonton tayangan kita ini ya juga akhirnya digerakkan ya untuk meminta ampun, Ya, mengalami pertobatan melalui sakramen pengakuan dosa. amin, amin, amin. Amin. Iya, Amin. harapannya ya gitu kan. Semoga kita tidak menolak rahmat. Pertobatan. Ya. Oke. Dan ini dosa besar ya tadi ya. Iya, sudah tahu pintu itu selalu terbuka, tetapi malah enggan untuk masuk ke pintu pertobatan itu. Wah, kayaknya menarik sekali ini. Pas ini untuk bahan renungan di apa masa prapaskah nanti ya. Tentang pengampunan. Ya paling enggak kita mau manggil lagi saudara-saudara kita yang sudah lama. Mudah-mudahan nanti pastor akan mendengarkan. Pastor, pengakuan dosa saya yang terakhir sekian tahun yang lalu gitu. Terus pasti pastor juga akan mendengar sambil penuh sukacita. Oh ya, pasti bahagia karena ada satu domba yang kembali lagi. Pak. Oke, menarik sekali. Jadi, Pater, kalau dari 7 sabda terakhir Yesus itu sebelum meninggal itu, kalau kita kulik panjang loh, masih ada 6 poin lagi. Oh iya Pak, betul Pak. Dan sangat dalam. Tapi ini kayaknya sabda yang pertama ini kan cukup deh untuk apa ya? Ya sebagai poin perenungan kita menjelang masa Prapaskah. Ya. Semoga ya kita semua berani untuk meninggalkan segala kesalahan, segala dosa kita dan masuk ke dalam rahmat pintu pertobatan. Jadi nanti kita akan coba lagi deh kita berbincang lagi dalam perjalanan selanjutnya Siapa? tentang sabda-sabda Yesus itu, the 7 last word. Words ya, bukan swords. Bahaya itu. Ngajak perang. Oke, baik Sobat Emauser, malam hari ini kita sudah berbincang dengan kawan seperjalanan kita, Frater Rio, bincang tentang sabda pertama dari 7 last word Yesus sebelum meninggalnya. Semoga perbincangan pada kali ini, temuan perjalanan kita kali ini bisa semakin menguatkan kita, menjadi bahan perenungan kita di masa Prapaskah ini. Baik Frater, terima kasih sudah menemani perjalanan kali ini. Terima kasih juga Pak Bakti atas sharing-sharingnya. Nanti kita jalan-jalan lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi untuk sabda-sabda yang lain. Oke, sampai ketemu lagi dalam perjalanan kita selanjutnya. Shalom.